Saya kalau khotbah itu bukan khotbah, tapi saya itu mengajar. Saya seorang pendidik, jadi nanti ada interaksi dengan saudara semuanya. Kalau saya tanya, saudara jawab. Janji ya, kalau nggak jawab, awas. Oke. Sebutkan kepada saya satu hal yang sangat penting dalam hidup kekristenan kita. Kalau tidak ada hal ini, maka kekristenan kita tidak punya arti apa-apa. Satu hal, apa itu? Iman, kasih, bukan. Pengharapan, bukan. Ya, yang belakang. Menyenangkan hati Tuhan, bukan. Keselamatan, bukan. Ayo, nggak usah takut salah, jawab. Baik, sayang yang di live streaming nggak bisa ikut jawab ya. Apa? Memiliki Roh Kudus, bukan juga. Oke, saya jawab sendiri. Kehadiran Tuhan. Loh, betul tidak? Tanpa kehadiran Tuhan, maka Kristen kita tidak beda dengan agama-agama lain. Sekedar ritual agamawi. Dan itu membosankan. Jangan lupa bahwa hal yang terpenting dalam hidup kekristenan kita adalah Bapa hadir untuk kita. Mas ingat kisah Abraham waktu Tuhan hadir suatu siang? Betul tidak? Waktu Abraham dalam keadaan santai, udara panas, duduk di pintu kemah, Tuhan hadir. Daud mengalami kehadiran Tuhan luar biasa. Musa, Nuh, Paulus, Yeremia, Yesaya, banyak, Yusuf. Kalau tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidup saudara kita, akan ada Alkitab nggak? Akan ada firman Tuhan nggak yang tertulis? Ya jawab, ada nggak? Bisa ada nggak? Tidak ada. Maaf, yang ada cuma karangan, tulisan orang. Jadi semua yang tertulis di Alkitab itu sebuah kisah Tuhan hadir kepada manusia. Waktu Maria lagi sendiri, Tuhan hadir lewat Gabriel. Masih ingat ya? Dan ada berita. Semua karena kehadiran Tuhan. Dalam keadaan Rasul Yohanes di penjara, dibuang di Pulau Patmos, masih ingat? Tuhan hadir tidak menghibur dia? Hadir. Maka kita punya kitab Wahyu sampai hari ini. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita akan membuat sebuah perjumpaan yang merubah hidup kita. Yohanes pasal 4 ada kisah juga yang menarik. Ayo siapa masih ingat Yohanes 4 perikop pertama ya? Tuhan Yesus ketemu siapa? Tuhan Yesus hadir di hidup siapa? Ayo Yohanes 4 perikop pertama. Wanita Samaria. Yang sebetulnya wanita ini gak perlu Tuhan. Tapi wanita ini ada kerinduan. Coba kita lihat dulu, ini menarik. Yohanes pasal yang keempat, di PowerPoint ya. Ayat 2 dan 3. Yohanes pasal 4, ayat 2 dan 3. Saudara, kehadiran Tuhan itu mutlak. Harus ada di hidup kita. Oh, mulai ayat 3 dan 4. Maaf saya salah. Yohanes 4, 3 dan 4. Yesus harus. Ini menarik kata harus ini. Ini 3, saya kecepatan tadi ya, maaf. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, kita akan bongkar kata ke. Kembali lagi ke. Itu menunjuk apa? Ayo kalau saudara pergi terus kembali balik. Ya, dari Yudea, kalau saudara nanti punya lihat peta Alkitab di belakang, dari Yudea kembali lagi ke Galilea. Tidak semua kita pernah ke Israel, tapi kita pasti tahu kira-kira jauh atau dekat ini. Jauh, apalagi zaman itu belum ada mobil. Ingat, Tuhan Yesus naik onta? Tidak, ngapain?
Jalan kaki. Ingat nggak ada warung es? Loh, itu yang penting bukan? Itu padang gurun. Bayangkan ya, kita aja di California kalau lagi summer, walaupun naik mobil pakai AC aja sudah gerah, betul. Ini jalan kaki lewat padang gurun. Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, kalau saudara buka peta lagi sekali, dari Yudea ke Galilea itu nggak perlu lewat padang gurun Yudea. Ada jalan potong. Nah, yang perlu kita tanyakan, kalau baca Alkitab yang teliti ya, yang perlu kita tanyakan, kalau ada kata harus, berarti ada yang nyuruh tidak? Ayo jawab, ada yang menyuruh tidak? Ada. Nah, ini pertanyaannya. Siapa yang mengharuskan Yesus? Sudah dari Galilea, balik lagi, tapi lewat Samaria. Siapa bisa jawab? Siapa yang mengharuskan? Bapa di surga lewat Roh Kudus. Karena di Samaria ada seorang yang perlu. Ini penting sekali. Nah, kita semua sudah tahu cerita. Kira-kira menurut saudara, penting gak orang ini ditemui Tuhan Yesus? Logikanya, enggak. Ngapain? Kalau ketemu Donald Trump masih lumayan. Lo ngerti gak istilahnya? Lo ya tidak. Oke, yang belum tahu siapa perempuan itu, profesinya apa? Saya bilang artis terkenal. Betul, Alkitab bilang dia siapa? Maaf, pelacur. Di sini kita belajar kagum kepada Bapa di surga. Maha kudus, maha mulia, maha kuasa. Semuanya hebat. Tapi sempat-sempatnya ketemu pelacur yang tetangga-tetangganya pun enggak menghargai. Dalam keadaan seperti itu, Roh Kudus menyuruh Tuhan Yesus belok. Ada orang perlu. Nah, hebatnya lagi, ada 2 alasan. Tuhan Yesus menyuruh 12 muridnya tunggu atau pergi. Dalam kisah Yohanes 4, ayo tunggu atau pergi, cepetan. Diusir dulu sementara. Kenapa yuk? Karena murid-muridnya masih punya karakter agamawi yang sangat kuat. Tuhan Yesus tahu, kalau aku nanti hadir di hidup pelacur ini, ada 2 masalah. 1, murid-muridnya protes. Sebab dalam hukum Yahudi, orang Samaria nggak bisa ditemui. Ini outsider, orang luar. Itu nomor 1. Orang beragama. Nomor 2, guru ngomong dengan pelacur? Apaan itu? Kira-kira masih banyak atau sedikit orang beragama di dalam gereja? Banyak banget, menakutkan kalau begini. Maaf ya, Pak Gembala, saya beri contoh saja ya. Ayo jujur. Kalau suatu hari saudara melihat Bapak dan Ibu Gembala ngomong dengan seorang pelacur, misalnya, maaf ini Pak ya, pasti ada yang protes. Betul saya ngomong ini? Itulah manusia kita. Maka itu Tuhan Yesus menyuruh 12, kamu ke kota cari makanan ya. Itu kan cuma alasan. Karena ada 1 orang perlu. Nah, saya nggak perlu lanjutkan. Tuhan hadir. Itu penting. Lukas pasal 7 ayat 36. Hal yang sama terjadi. Ini luar biasa. Tuhan hadir itu penting. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang tidak? Datang. Ini yang menarik. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Nah, ini saudara. Dari 2 kisah ini, Yohanes 4 dan Lukas 7, kita akan belajar hati Bapa di surga terhadap orang berdosa. Saya ulangi lagi. Dari Yohanes 4 dan Lukas 7, kita akan belajar mengenal hati Bapa terhadap orang berdosa.
Tuhan Yesus menerima undangan makan dari Simon. Namanya Simonnya kalau saudara baca ke ayat berikut. Orang Farisi ini bukan karena mumpung diundang makan gratis. Bukan kok mumpung. Tuhan Yesus diundang makan gratis. Maaf, diundang dinner. Karena ada maksud. Dia perlu hadir di hidup seseorang. Ayat 37. Ini poinnya. Ini motivasinya. Kenapa dia datang? Di kota itu ada seorang perempuan. Nah, kalau mendengar kata yang terkenal, wih keren. Tunggu dulu, terkenal apanya? Baca, terkenal sebagai orang berdosa di kota itu. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli, sebuah botol bagus pualam itu, porselen mahal berisi minyak wangi. Kita nggak belajar tentang hal ini. Nanti saudara baca di rumah sendiri selanjutnya. Ayo kita bongkar lagi. Masa itu, zaman itu, orang berdosa bisa nggak ketemu orang Farisi? Ayo jawab, bisa tidak? Enggak. Ada 3 kelompok manusia, walaupun mereka orang Yahudi, tidak boleh masuk ke bait suci. 1, orang kusta. Orang kusta nggak boleh ke bait suci. Disingkirkan karena najis. 2, orang-orang berdosa, termasuk perempuan ini. 3, pemungut cukai. Jadi di zaman itu, tadi kami waktu masuk ke compound ini ya, gede sekali sampai bingung di mana ini gerejanya, nggak ada namanya. Sempat mau telepon Bu Mira nggak diangkat, susah teleponnya. Akhirnya saya telepon Andi. Andi, ini di building berapa? Kok nggak ada namanya? Anak-anak saya itu ngecek di sana, kok nggak ada namanya, kok nggak ada namanya. Nih, untung ada yang keluar, Pak siapa tadi mana saya? Oh ini pasti orang Indonesia ini. Nah, gede sekali gedung ini. Nah, zaman itu bait suci Yerusalem gede juga. Jauh di pintu gerbang sana ada istilahnya polisi Taurat. Persis seperti kelompok di Indonesia yang kejam-kejam itu, saudara. Sok agamawi itu, ada polisi Taurat namanya. Begitu ada orang kusta, begitu ada orang berdosa, begitu pemungut cukai, diusir, jangan masuk. Sesadis itu. Ngeri sekali, itulah model orang beragama. Nggak tahu kenapa ya saudara, kalau ada kata orang beragama, pasti muncul 3 hal. 1, munafik. 2, hobinya menghakimi orang. 3, dia merasa hebat dari yang lain. Saya berkata, agama itu bukan dari Tuhan. Agama itu buatan setan, saudara. Kenapa saya berani berkata religion is from the devil? Sebab hanya di dalam agama orang bisa membunuh orang dan dianggap tidak salah. Hanya di dalam agama perang nggak pernah berhenti sampai hari ini. Perang yang tidak pernah berhenti di dunia itu perang agama yang atas nama agama. Betul tidak? Maka itu jangan kita sombong. Kalau orang nyebut kita agama Kristen, saya nggak mau disebut orang beragama Kristen. Saya suka disebut murid Yesus. Karena itu yang kitab Kisah Rasul ajarkan. Dengar ya ini? Oke, saya lanjutkan. Jadi perempuan ini perlu waktu nggak untuk mikir aku masuk atau tidak? Ayo, perlu waktu nggak dia? Lu jawab dong. Perlu. Bayangan saya, dia mondar-mandir di depan rumah Simon sambil dia gendong botol itu. Aku masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Dia nerobos masuk, nggak peduli orang mau ngomong apa. Langsung berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di bawah kakinya Yesus dia menangis. Begitu banyak air matanya sampai Lukas menulis, air mata perempuan ini bisa mencuci kaki Yesus. Woi, itu berapa banyak air mata itu. Sambil menangisnya pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi sampai basah. Membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya. Dan menyekanya, mengelapnya dengan rambutnya. Istilah dunia, rambut buat wanita adalah mahkota. Tapi diletakkan di kaki. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.
Sayang, Lukas tidak merinci siapa perempuan ini. Tapi ayo kita pikir. Kira-kira kalau ada perempuan senekat ini nerobos masuk ke rumah orang Farisi yang dia pasti diusir. Tahu-tahu nangis sampai basah kaki Yesus, menyeka, mengelapnya, menciumnya. Saudara mikir pasti orang ini punya pengalaman sesuatu dengan Tuhan Yesus, ya atau tidak? Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Saya mencari di Alkitab, apa perjumpaan pertama perempuan ini dengan Tuhan Yesus? Ternyata menunjuk di kisah Yohanes 8. Ya. Boleh Yohanes 8 ayat 1 mulai ayat 2. Pagi-pagi benar dikatakan, Yesus berada lagi di bait Tuhan dan seluruh rakyat ngapain? Datang kepada. Jadi banyak orang enggak? Pagi-pagi benar ia duduk dan mengajar mereka. Lihat ayat 3. Maka nah ini dia tokoh-tokoh agama ini. Nek melihat mereka rasanya. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang. Nah ini sudah salah. Yang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Satu kali saya ikut seminar dipimpin Dr. Stephen Tong. Nah, Dr. Tong bahas ayat ini. Dan saya setuju. Dia bilang inilah modelnya orang beragama. Yang sok munafik, sok menghakimi, menganggap diri benar. Logikanya, kalau mereka para tokoh agama ini mendapati orang berzina, itu satu atau dua. Namanya berzina itu loh, masa sendiri itu sama siapa? Loh, kok saya nggak ngerti? Loh, betul tidak? Ayo, berarti harus dua orang dong. Nah, Dr. Tong berkata, kenapa kita nggak tanya lakinya mana, cowoknya mana? Ya betul juga ya. Kenapa cuma si cewek yang dibawa? Wih, Pak Tong berkata, tahu nggak? Cowoknya salah satu imam itu. Waduh, kaget sih. Karena yang nangkep mereka kok nggak dibawa. Dan saya percaya itu. Maka itu jangan merasa sok hebat, sok suci, sok benar. Jangan merasa itu. Nanti hobi kita cuma nunjuk orang, menghakimi orang. Kita tahu kisah ini. Tuhan Yesus menjebak mereka bukan? Ayo, menurut Musa ini orang dihukum mati. Menurut kamu gimana? Dua-dua salah jawabannya. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, begini aja dah. Siapa di antara kamu yang merasa paling benar dan gak dosa? Lemparin duluan. Itu saya kagum kepada suara firman ini. Menurut saudara, di waktu itu kira-kira ada nggak imam-imam ahli Taurat yang nekat merasa nggak berdosa terus ngelempari duluan? Kira-kira ada nggak? Ada, pasti ada orang-orang sombong. Tapi ini masalahnya, kalau satu orang melempar, yang lain bakal ikut tidak? Tidak. Sadar kok, aku juga orang berdosa. Akhirnya Yesus bertanya, kemana semua mereka? Pergi guru. Kalau begitu aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah. Tapi, nah ini jangan lupa tapinya. Jangan berbuat dosa lagi. Saya tidak tahu siapa pernah mengikuti terpidana mati dihukum mati. Saya pernah 2 kali ngikuti. Walaupun gak langsung di situ. Di Nusa Kambangan. Ngeri saudara. Apalagi saudara tahu nanti malam mau dihukum mati. Nah, kita nggak pernah mengalami, tapi coba kita merasakan perempuan ini. Satu kata saja, Yesus berkata, lakukan. Bukan dilempar biapong. Tahu nggak biapong itu bahasa Minahasa, Pak Pau itu. Lempar batu. Nah, di dalam momen yang begitu kritis, kira-kira ketakutan nggak perempuan ini? Takut. Kok gak ada yang lempar? Dia syok. Karena syoknya itu Tuhan Yesus sudah pergi, dia gak sadar. Karena masih kaget. Bisa bayangkan ya. Begitu dia istilah orang Jakarta. Kemana orang itu? Nah, sejak hari itu dia cari Tuhan Yesus. Di mana orang yang menyelamatkan aku itu? Gak pernah ketemu.
Sampai suatu hari dia dengar, oh orang itu datang ke kotaku. Tapi masalahnya di rumah orang Farisi lagi, repot lagi ini. Ngerti maksud ini? Catat baik-baik. Orang Kristen yang masih pelit itu pasti belum pernah jumpa Tuhan. Kok gak berani amin? Berarti pelit semua. Aduh. Saya ulangi. Orang Kristen yang masih pelit, orang Minasa bilang skaker. Skaker itu bahasa Belanda. Pasti gak pernah jumpa Tuhan. Perempuan ini mengalami kehadiran Tuhan di hidupnya. Dia gak pelit. Itu minyak wangi yang dia punya itu hasil jeripaya dia kerja. Yang terbaik yang dia punya. Dan dia berikan kepada Tuhan Yesus. Maka itu jangan sombong di antara kita semua. Maaf, kalau toh kita sudah pernah bisa memberi sampai $10.000, $20.000. Ingat, menurut kitab suci, Tuhan itu kalau menghitung persembahan bukan yang kita beri. Yang kita beri itu dihitung oleh bendahara gereja. Tuhan ngitung yang masih di bankmu itu loh. Itu yang dia hitung. Maka itu kalau kita bisa memberi sampai $20.000, gede memang. Coba beli kerupuk semua, dapat berapa itu? Tapi kalau kita punya $2 juta, memberi $20.000, yang dihitung yang mana oleh Tuhan? Yang 2 juta itu. Ini caranya. Maka itu perempuan ini sadar, hutangku kepada Tuhan sangat banyak karena aku diselamatkan. Maka itu aku ingin membalas kasih Tuhan itu. Ngerti ya? Nah, saya bisa cerita banyak tentang kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang. Masih ingat kisah Gideon? Dia penakut atau pemberani? Dia loser atau winner? Loser, penakut. Maka itu kitab Hakim-Hakim menulis, dia mengirik gandum di pemerasan anggur. Itu gak mungkin. Pemerasan anggur itu perlu shelter, perlu atap tertutup supaya gak kena fermentasi matahari. Tapi orang ngirik gandum, bersihin gandum sekam, itu di tempat terbuka dan perlu angin. Karena waktu gandumnya ditampi begitu, angin terbangkan sekamnya. Tapi karena Gideon ini takut orang-orang Midian menjajah Israel, dia sembunyi di tempat pemerasan anggur. Tuhan hadir. Kata pertama firman-Nya, "Hai pahlawan yang gagah perkasa." Kaget Gideon. Pahlawan apaan? Aku takut gini kok pahlawan. Sejak hari itu Gideon berubah waktu Tuhan hadir. Kita sudah hampir masuk bulan Juni. Cepatnya waktu ini ya. Nggak usah ngomong 2016, 2014 terlalu jauh. Ngomong aja yang tahun ini. Dari Januari 2017 sampai akhir Mei 2017. Berubah apa hidup kita? Ngerti? Kalau kita pemarah, masih pemarah juga, ditegur, masih kamu gak tahu, opakku itu pemarah, bapakku juga pemarah, maka itu aku jadi begini. Terus maunya apa? Harus berubah. Mau berubah hidup? Apa saja harus berubah. Dari puji-pujian tadi saya mendengar banyak lagu-lagu doa. Saudara kecewa gak kalau kita doa Tuhan gak jawab? Iya, pura-pura aja enggak. Pura-pura. Wajar kalau kita doa Tuhan gak jawab, kita kecewa. Tapi pernah gak kita sadar, kita sering berdoa lewat pujian. Kenapa kita gak menuntut Tuhan jawab? Ngerti? Kayak tadi itu, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Kalau saya pakai terjemahan bebas, supaya aku tidak pelit. Itu kan doanya begitu loh. Kan itu doa tadi. Lah betul tidak? Punya hati yang memberi. Ayo, kenapa enggak nuntut itu Tuhan jawab?
Ku mau sepertimu Yesus. Wih, kalau saya melek ya, waktu di gerejanya lagu itu, saya lihat gayanya jemaat, ada yang sok rohani, merem-merem, miring-miring, angkat tangan, pret gitu loh. Maaf. Kenapa saudara tidak kecewa kalau saudara belum jadi seperti Yesus? Padahal itu kan doa. Setuju saya ngomong ini? Kuduskan aku Tuhan, sucikan aku Tuhan. Itu kan doa lewat pujian. Kenapa nggak kudus-kudus, malah kudisan terus? Istilahnya. Kenapa kita tidak nuntut Tuhan? Berarti kita fair atau tidak selama ini? Ayo, fair atau tidak? Sama sekali tidak fair. Kita hanya menuntut Tuhan menjawab doa kita yang enak-enak untuk kepentingan diri kita sendiri. Bertobat, saudara. Ada banyak doa yang untuk kepentingan Tuhan kita nggak pernah tuntut untuk terjadi. Maka kita terus berubah. Mengapa itu bisa terjadi? Berarti Tuhan tidak hadir di hidup kita. Karena saya ulangi lagi, Alkitab membuktikan sejahat apa orang itu, sekurang ajar apa orang itu, senajis apa orang itu, kalau Tuhan hadir, dia berubah, saudara. Contoh terakhir, Paulus. Kalau saya bilang contoh terakhir bukan berarti kau bahasa saya belum. Nah aja. Untuk lihat muka, seneng gitu. Kata terakhir belum, tunggu dulu. Ini saya baru pendahuluan ini. Dengar ya. Sebelum nama Paulus, dia siapa? Saulus. Orang hebat tidak? Hebat, dia jenius, dia pinter. Dia anggota Sanhedrin yang paling muda. Jahat atau baik hatinya kepada Tuhan Yesus? Sangat jahat. Ngeri sejarah mencatat. Dengan otoritas Saulus, Stefanus menjadi martir pertama perjanjian baru. Dengan otoritasnya loh, kejam sekali. Hobinya tahu? Bukan makan bakmi Yanti. Hobinya menyiksa orang percaya. Betul? Nangkepin mereka, jebloskan ke penjara. Itu hobinya Saulus. Sekali atau berapa kali Saulus jumpa Tuhan? Sekali. Di dalam perjalanannya melaksanakan tugas para imam untuk mencari murid-murid Yesus. Tuhan Yesus hadir di tengah jalan, masih ingat ya? Itu luar biasa. Berubah gak sejak hari itu? Berubah. Maka itu ayo kita sadar ini. Kalau ada di antara kita sadar, aku kok gak berubah-berubah ya? Hari ini berubah. Amin. Bagi papa-papa dan mama-mama, biasakan tanya kepada anak-anak kita. Tanya anak-anak saya selalu membiasakan itu. Tanyanya begini. Bisa tiap 3 bulan, bisa 2 bulan, atau 4 bulan, terserah. Anak-anak, menurut kalian, akhir-akhir ini papa ini bagaimana? Berani jujur kepada anak-anak? Untuk koreksi diri kita, ayo jawab. Harus berani. Izinkan anak-anak kita mengoreksi kita, mengeluarkan apa yang mereka lihat dari hidup kita. Setuju nggak ini, saudara? Itu yang Tuhan Yesus katakan. Satu kali di Kaisarea Filipi, tiba-tiba dia tanya, menurut kamu, aku ini siapa? Masih ingat kata itu? Ini membingungkan pertama kali saya belajar. Loh, kok pakai tanya menurut kamu siapa? Itu penting. Suami kepada istri, istri kepada suami juga sesekali tanyalah. Akhir-akhir ini aku ini menurut kamu itu siapa? Loh, kok tertawa dibilangin kok? Tuhan Yesus saja berani. Penterjemahnya ada sesuatu kok dilepas earphone-nya? Coba tanya, belakang Bu Mira, something? Kenapa? Enggak dengar? Enggak dengar ya? Enggak dengar. Coba dicek dulu. Kasihan kalau enggak dengar. Ayo diperbaiki dulu. Jadi kasihan yang sudah ngomong terjemahkan enggak didengar nanti itu. Sabar ya, diperbaiki dulu. Oh, Pak Gembala hebat, ada yang kedinginan, jadi tahu AC-nya dimatiin.
Yang kedinginan belum sarapan, Pak. Belum smokol. Oke, coba dites. Oh, belum ya. Sabar ya. Sabar. Ini intermezzo saja. Tolong para pengkhotbah, para pengajar, perhatikan semua keadaan di sekitar kita. Jadi jangan ngomong sendiri terus gitu. Enggak perhatikan orang. Oke. Tes coba ditanya. Coba kamu tanya. Oh, sudah begini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya lupa sampai mana tadi. Oh ya, siapakah? Terima kasih Pak Pendeta Freddy, itu orang ingatkan saya. Jadi Tuhan Yesus saja menanyakan kepada murid-muridnya, menurut kamu aku ini siapa? Jawaban mereka sama atau beda-beda? Nah, itu aneh. Lalu selama itu mereka ini ngapain dengan Tuhan Yesus? Setelah berjalan sekian waktu dalam pemuritan, Tuhan Yesus tanya, menurut kamu aku ini siapa? Kok bisa jawabannya beda-beda? Berarti ada yang aneh bukan? Nah, seperti itu hidup kita. Belajarlah untuk berani dikoreksi oleh orang lain. Dengan menanyakan, menurut kamu aku ini siapa akhir-akhir ini? Kira-kira kalau suami istri menggunakan proses ini, keluarga bahagia enggak, saudara? Keluarga bahagia tidak cepetan. Bahagia karena jujur, terbuka semuanya. Itu penting. Nah, perubahan dalam hidup kita terjadi karena Tuhan hadir. Amin. Ya, sekarang ini saya baru mau khotbah, tadi pendahuluan. Begini yang saya mau ngajar. Kalau begitu, di mana kehadiran Tuhan yang lebih penting? Di gereja atau di rumah? Ayo, jawabannya cuma ada satu di antara dua. Cepat. Menurut saudara, di mana kehadiran Tuhan yang jauh lebih berarti, lebih penting di hidup kita? Di gereja atau di rumah? Kehadiran Tuhan di rumah jauh lebih penting daripada di gereja. Kenapa? Ini jawabannya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia, kita bisa berlaku munafik di gereja atau di rumah. Wih, kaget. Betul sekali. Kita jauh lebih bisa berlaku munafik waktu di gereja. Maka kalau saya guyon, maka itu jangan sering ke gereja. Banyak orang munafik. That's right, betul. Di rumah kita nggak bisa munafik. Ngawur kamu kalau di rumah munafik. Mau munafik sama siapa? Tapi justru ini kebenaran. Saya percaya, semua kita percaya Tuhan hadir di ibadah. Betul tidak? Tapi kehadiran Tuhan di gereja tidak bisa merubah hidup kita. Tapi kehadiran Tuhan di rumah bisa merubah kita. Ini yang penting. Izinkan Tuhan hadir di hidup kita di rumah. Matius 18 ayat 19 dan 20. Di rumah kehadiran Tuhan. Benar ya? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini ngapain? Sepakat. Apa kata lain sepakat? Make agreement, sehati. Make a covenant, sepakat. Meminta apapun juga. Ada batas atau tidak? Unlimited. Meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Saya tanya, saudara percaya firman ini bisa terjadi di hidup kita? Tidak. Kok amin? Nah, kaget pasti. Jujur, sekaya-kayanya orang tua, anaknya minta apa-apa diturutin? Nah, ini yang saya protes. Mana mungkin minta apapun. Apalagi model kita orang-orang gelojo begini, orang-orang rakus. Maaf kalau betul? Yo, jawab jujur. Model kita orang-orang rakus dikasih kesempatan minta apa saja. Wih, mintanya nggak macam-macam. Minta pesawat 2 Tuhan, kereta api 8, gajah 4 Tuhan. Lu kan minta apapun juga masalahnya. Lu nggak usah pura-pura lah.
Betul? Apalagi kita orang Indonesia, mumpung, dikit-dikit mumpung. Itu ada sale, mumpung. Itu ada gratisan, mumpung, maaf. Maka itu saya nggak percaya firman ini. Loh, saya ngajak saudara berpikir benar loh ya. Tapi masalahnya yang ngomong kan Tuhan Yesus. Masa dia bohong? Ternyata dia persempit. Tidak asal 2 orang. Tapi 2 orang yang sepakat. Coba bahasa Inggrisnya. Kalau ada amplified. Ada amplified? Ya, saya anjurkan saudara menggunakan terjemahan bahasa Inggris amplified atau New Living Translation. Jangan NIV. Ya. Oh, King James terlalu tua ini. Enggak ada. Di PowerPoint, NLT atau amplified. Oke, enggak ada. Again, I say unto you that if 2 of you shall agree, ya ada kata agree ya, on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Nggak ada, nggak apa-apa, oke. Nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya, saya lanjutkan agree. Oh ada. Ini American Standard Version sama agree. Oke, cukup, terima kasih. Siapa 2 orang di dunia ini yang membuat agreement, yang membuat kesepakatan, yang membuat covenant adalah suami istri. Ternyata ayat ini untuk suami istri. Di situ saya terharu kepada penjelasan Roh Kudus. Nah ini dia. Kalau kita suami istri, papa mama, maka permintaan kita sebagai orang tua tidak akan jauh-jauh untuk seputaran keluarga dan kepentingan anak-anak. Ya atau tidak? Itu yang Tuhan jamin, minta apapun juga. Untuk keperluan keluarga kita. Gak boleh keluar dari konteks suami istri. Maka itu juga minta emas 3 kilo, uang $200.000. Untuk apa? Itu gak akan dijawab oleh Tuhan. Ngerti? Ayat 20. Matius 18. Bahasa Indonesia boleh, Inggris boleh, terserah. Sebab, nah ini terjemahnya begini. Sebab, di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu terjemahan yang betul. Nah 2 orang di ayat 20 adalah 2 orang di ayat 19. Siapa 2 orang itu? Papa mama. Sepakat, kumpul. Dan ada orang-orang ketiga. Siapa orang-orang ketiga? Pasti anak-anak. Ini yang luar biasa. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, lanjutkan di situ. Ayo, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini kehadiran Tuhan di keluarga. Maaf, kalau masih ada di antara saudara menggunakan Matius 18 ayat 20 untuk membuka kebaktian, maaf, itu salah. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, itu bukan untuk memulai ibadah. Walaupun tidak salah, boleh. Tapi Tuhan lebih suka hadir di rumah dulu sebelum di gereja. Setuju? Kalau Tuhan jarang hadir di keluarga kita, di rumah kita, dan kita rajin ke gereja, maaf, itulah kemunafikan. Saya beri bukti. Menurut saudara, yang namanya rumah tangga itu banyak harmonisnya atau banyak nggak harmonisnya? Jujur, banyak nggak harmonisnya. Maka itu saya selalu mengajarkan, pokoknya di dunia ini tidak ada 2 orang yang begitu saling menjengkelkan dan suka menyinggung selain suami istri. Loh, ngaku ya atau tidak? Sependeta-pendetanya saya tetap bisa punya masalah dengan istri saya. Namanya manusia. Jangan anggap kalau pendeta terus kayak malaikat 5 cm di atas tanah. Nggak nakutin nanti. Kita semua tetap manusia yang bisa tersinggung, bisa salah paham. Betul? Maka itu kehadiran Tuhan di rumah itu penting.
Nah sekarang begini. Senin aman karena baru gajian. Selasa mulai ribut. Rebu aman sedikit. Kamis malah tinggi. Jumat aman. Sabtu sudah bengkak-bengkak. Minggu ke gereja. Apa enggak teriak? Pakai topeng senyum. Kita mau ibadah. Ngerti enggak ilustrasi ini? Loh kenapa pakai topeng senyum? Ya sudah bengkak semua. Kalau enggak senyum gimana? Lihat orang. Itulah kemunafikan. Maka itu Tuhan perlu hadir di tengah-tengah keluarga. Kalau Senin Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Selasa dia hadir, Rebu hadir, Kamis hadir, Jumat hadir, Sabtu hadir. Berarti surga ada di keluarga kita enggak? Lalu Minggu masing-masing keluarga ke gereja. Siapa yang kita bawa? Surga. Tapi kalau sehari ribut, sehari aman, sehari ribut, sehari aman, siapa yang kita bawa ke gereja? Setan. Betul. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau bukan Tuhan ya hantu. Coba balik aja. Hantu, Tuhan, Tuhan, hantu kan sama. Itu hidup kita. Catat ya. Satu-satunya penyebab anak-anak tidak respek kepada papa mama. Saya ulangi. Satu-satunya penyebab anak-anak tidak respek pada papa mama. Bukan karena papanya kurang maco. Bukan karena kumis papanya kurang tebal. Tidak. Yang menyebabkan anak-anak tidak respek cuma satu. Ketika kita munafik. Ayo kita kembali ke masa kecil. Pasti semua kita punya pengalaman. Begini. Kalau di rumah. Papa mama itu rajin berantem. Kok rajin kok berantem? Ada enggak? Jawab, ada tidak papa mama rajin berantem? Ada. Wih, kalau ngomong jahat sekali. Tapi tiap kali mau ke gereja, tiap kali mau ke pesta, mau ke acara, begitu keluar pintu, langsung sinetron mulai. Gandengan, sok mesra, itu anak-anak muntah. Setuju? Ayo jawab, setuju? Nah itu dia. Anak-anak gak akan respect kepada kita, saudara. Termasuk keluarga pendeta. Hanya ada satu penyebab. Kalau anak-anak gembala, anak-anak pendeta gak mau dengar khotbah bapaknya sendiri. Sebab kelakuannya di mimbar dan di rumah beda. Anak-anak akan berontak, saudara. Setuju saya ngomong ini? Maka itu jangan berlaku munafik. Maka itu kalau kita lihat 4 Injil, tidak ada kemarahan Tuhan Yesus selain kepada orang munafik. Betul? Dia lebih bisa bersekutu dengan orang berdosa. Tapi pada orang munafik, maka itu di rumah jauh lebih penting kehadiran Tuhan daripada di gereja. Tuhan hadir, ya ini sekarang betul-betul bagian terakhir. Ya, janji. Tuhan hadir hanya karena satu hal. Juga sama, Tuhan tidak bisa hadir hanya karena satu hal. Apa itu? Dosa. Oh jangan, itu terlalu common, umum dosa. Ya memang. Tapi yang spesifik. Hati. Oke, hati yang bagaimana? Oke, kita baca. Ibrani 12 ayat 14. Nah ini tapi ayatnya bukan terakhir ayatnya. Ada lagi. Tapi bagian terakhir itu maksud saya ya. Supaya saudara nanti enggak nuduh saya. Ini kok munafik. Ngomong terakhir enggak selesai-selesai. Itu. Jangan begitu ya. Berusahalah. Ngapain? Hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Semua orang itu berapa? Salah, bukan banyak. Ya semua. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Pelan-pelan. Kalau ada kata berusahalah berarti tergantung siapa? Kita. Maka itu untuk berdamai dan mengampuni orang tidak bisa dengan doa. Begini, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni bajingan itu. Gak bisa begitu doanya. Itu doa yang gak akan didengar oleh Tuhan. Sebab untuk mengampuni orang tergantung kita. Ya, bahasa Inggrisnya pakai kata pursue. Bagus sekali. Itu tanggung jawab kita.
Nah, saya akan ganti terjemahnya dengan betul. Ini kurang tepat walaupun tidak salah. Jadi begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Memang nggak berdamai itu nggak kudus. Cuma dalam konotasi gereja, kata kekudusan itu pasti bicara soal perjinan. Nah, itu jadi beda. Aku nggak berzina kok. Ya, bukan itu maksudnya. Padahal berdamai. Maka itu saya ulangi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, lanjutkan. Baca. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau ngelihat Tuhan nggak bisa, ketemu bisa nggak? Ayo jawab nggak bisa. Ini dia. Kehadiran Tuhan di hidup kita hanya ditentukan oleh satu hal, yaitu perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Hebat. Maka itu saudara dan saya nggak bisa berkata gini, aku nggak peduli orang mau ngomong apa, pokoknya aku beres dengan Tuhan. Nah, itu ngawur. Justru kalau kita masih ada satu ganjalan saja dengan seseorang, Tuhan nggak hadir di hidup kita. Siapa pernah dengar firman dalam Matius 5? Pada waktu kamu ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lalu kamu teringat ada sesuatu di hati saudaramu terhadap kamu. Ini berat tuh saudara. Bukan ada sesuatu di hatimu dengan saudaramu. Bukan. Ada sesuatu di hati saudaramu tentang kamu. Loh kan repot. Ya aku mana tahu kalau orang itu ada apa-apa. Nah, ini masalahnya. Ayo kita jujur. Kita lebih sering cepat merasa orang nyalai kita atau kita nyalai orang. Ayo mana yang lebih cepat? Nah, itu jeleknya kita. Kita lebih sering merasa orang nyalai kita. Tapi kita lupa kita sering nyalai orang juga. Tapi kita nggak rasa. Sama dengan itu. Kalau orang utang ke kita, kok ingat terus? Kalau kita utang kok lupa? Wajar nggak namanya manusia kayak begitu? Ya memang itu manusia. Kenapa firman Tuhan susah dihafalin? Tapi kok firman mama mertua hafal terus? Kira-kira betul atau tidak saya ngomong ini? Ayo jawab cepet pura-pura aja. Inilah fakta manusia. Jadi hubungan kita dengan sesama kita itu yang menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu menentukan dia hadir atau tidak di hidup kita. Ayo jujur sebelum keluar dari pintu gereja ini. Jujur. Yang masih punya koleksi musuh. Awas kau. Kira-kira ada gak orang punya koleksi musuh? Coba jawab, ada atau tidak? Salah. Banyak kok ada, pura-pura saja. Mungkin saya berkata gini, Pak Gembala, Pak Diki, saya tuh gak sakit hati pada dia, cuma malas ketemu. Sama, ngawur aja. Enggak sakit hati tapi malas ketemu. Awas. Oh betul. Ayo ngakuin ya. Saudara, jangan anggap enteng. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan berapa hari dalam sebulan kita puasa. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan berapa jam kita sembahyang sehari. Berapa banyak ayat Alkitab yang kita baca. Tidak. Berapa banyak persembahan. Itu juga enggak. Tuhan enggak mata duitan, tahu. Betul? Kehadiran Tuhan di hidup kita tidak ditentukan dengan sikap-sikap keagamaan kita. Kehadiran Tuhan di hidup kita sangat ditentukan oleh beres atau tidak hubungan kita dengan sesama kita. Matius 6 ayat 14-15. Kan saya bilang ayatnya belum terakhir, cuma bagian terakhir. Nggak saya bilang begitu tadi toh. Ya. Karena jikalau, ganti aku ya, kata ganti orang berdua, kita ganti orang pertama karena kita baca. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau aku mengampuni kesalahan orang, Bapakku yang di surga akan mengampuni aku juga. Ayat 15. Tetapi jikalau aku tidak mengampuni orang, Bapakku yang juga. Saya tanya,
Kalau Papa di surga tidak bisa mengampuni kita, walaupun kita rajin sembahyang, rajin ke gereja, rajin memberi persembahan, tapi kita nggak mau mengampuni orang lain, maka apa jadinya hidup kita kalau dikatakan maka Bapakku yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanku juga? Berarti kita berstatus apa? Orang berdosa. Suatu kali ya saudara, saya punya teman. Tiba-tiba dia cari saya. Orang manggil saya Koden. Koden, siapa yang lu? Kamu dikejar setan atau gimana? Pokoknya ngos-ngosan. Ada minum gak? Ada minum gak? Ada. Kenapa? Aduh, saya takut. Kenapa? Saya pikir dia baru pulang gereja. Di gereja yang dia datang ada kesaksian. Ada orang ini mati 3 jam, terus hidup lagi. Saya gak tanya karena apa. Nah, yang buat dia panik, waktu orang yang mati ini dibawa ke surga dan ke neraka, dia lihat di neraka ketemu seorang pendeta yang dia kenal. Tapi saya bilang, jangan sebut namanya, awas kamu ya. Aku gak mau tahu urusan itu. Ya tapi kok bisa pendeta masuk neraka, kenapa? Saya beri dia 2 hal. 1, Alkitab mengajarkan kalau ada orang tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak merampok, tidak macam-macam, tidak dendam, tidak dengki, tapi pelit dan tidak mengampuni, orang itu ke neraka. Catat baik-baik. Betul kalau gitu. Betul apanya? Dia itu sampai mati nggak mengampuni mertuanya. Nah itu dia masuk neraka walaupun pendeta. Melihat Tuhan saja tidak bisa. Nah orang yang nggak bisa melihat Tuhan bisa ke surga nggak? Nggak bisa. Tapi ada yang ngeyel. Kalau ngintip gimana? Ngintip enak aja. Ini orang nekat betul itu. Mana bisa surga ngintip? Enak aja. Ayo kita jujur ya. Tuhan sayang kita enggak? Sayang. Maka itu dia beri firman ini. Karena dia enggak ingin kita masih punya koleksi musuh di hidup kita. Lagi sekali. Aku enggak benci. Cuma malas ketemu. Sama. Catat itu. Maka itu yang Tuhan Yesus ajarkan di perjanjian baru. Satu-satunya tanda kita sudah mengampuni seseorang kalau kita sudah bisa makan bersama dia. Maka itu waktu saya jadi gembala, Pak Diki 13 tahun saya jadi gembala, anak-anak jemaat itu jadi mata-mata saya. Karena kalau papa mamanya ke gereja, sok rohani duduk begini, ada yang dempetan 2 mesra betul. Saya dibohongin ternyata. Nah tapi di rumah kan saya nggak tahu mereka ngapain. Masuk pendeta yang nginep di rumah jemaat ganti-ganti tiap hari, nggak lucu ah. Maka itu satu-satunya cara Tuhan beri saya hikmat. Anak-anak mereka jadi mata-mata saya. Saya beri mereka 3 pertanyaan. Mulai besok kamu jadi mata-matanya Om ya. Untuk apa Om? 1, lihat papa mamamu sebulan berapa kali bertengkar, laporkan Om. Ayo anak-anak jujur gak? Jujur. Nomor 2, ini penting. Berapa sering kalian lihat papa mama makan bersama? Penting loh saudara. Ayo, ngerti maksudnya? Ayo, yang lagi jengkel bisa nggak makan bersama dengan yang menjengkelkan? Ayo jawab cepat. Nah, itu ketahuan. Jadi kalau anak-anak lapor, hampir nggak pernah Om. Kalau mama makan di dapur, papa makan di ruang tamu, apa-apaan ini? Nah, terus satu kali ada jawab, sering Om makan bersama kami lihat. Roh Kudus bilang jangan puas. Beri pertanyaan berikut. Waktu kalian lihat papa mama makan bersama, ada suara enggak? Sepi Om. Ayo, akor enggak suami istri kayak begini? Makan bersama kok sepi, padahal bukan bisu. Jawab. Wih, anak-anak itu jujur saudara, jadi semangat mereka. Tapi suatu kali ini ketahuan bapaknya. Dimarahi bapaknya. Hebatnya anak, lapor gembalanya. Om, ketahuan Om, saya dimarahi. Oh, saya datangi bapaknya. Awas kamu melarang anakmu melaporkan kelakuanmu di rumah. Saya ajari begini. Jawab, kenapa anak-anak jujur? Kalau disuruh mata-mata orang tuanya, jawabannya alasannya apa? Karena mereka ingin papa mamanya harmonis. Anak-anak itu capek kalau lihat papa mama rajin bertengkar. Betul tidak saya ngomongin? Capek.
Jangan kasihan mereka. Tapi Alkitab menyuruh. Dalam Efesus 4 ayat 25 berkata, be angry. Loh, disuruh marah kok. Nah, Efesus 4. Ada enggak? Efesus 4 ayat 26. Bahasa Inggris saja, be angry. Ternyata Efesus 4 untuk suami istri. Jadi suami istri itu boleh marah. Tapi sampai matahari, mana? Efesus 4 ya. Be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Nah ini sekarang lagi summer, marahnya bisa sampai malam ini. Enak sekali di Amerika. Betul? 9:30 masih terang toh. Lanjut. Nah, yang ngerti bahasa Yunani, ayat ini tensesnya present continuous tense. Luar biasa, saudara. Apa jadinya kalau kita tidak berdamai suami istri setelah matahari terbenam? Ayat 27. Ngeri ayat ini. Ayat 27. Apa yang terjadi kalau kita nggak berdamai? Neither give place to the devil. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang waras atau orang gila kalau ngajak nginep perampok ke rumah? Gila. Nah, banyak keluarga gila. Setan kok diajak nginep. Begitu suami istri tidak saling mengampuni setelah matahari terbenam, malam itu the devil make a stronghold in our house. Nah, saya mempelajari, bukunya nggak ada tapi percaya. Setan itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk. Ngerti maksudnya? Jadi satu malam lewat tidak berdamai suami istri, besok setan sudah punya cucu. Besoknya lagi sudah bercicit. Kalau 3 minggu sudah 21 kali matahari terbenam nggak berdamai. Wih, setannya kayak apa di rumah orang itu? Ngerti maksudnya? Anak-anak jadi korban. Biasanya suami istri bertengkar itu jam berapa? Pagi, siang, sore, malam. Jangan bilang pagi, siang, sore, malam. Enggak kerja kamu bertengkar terus. Enak aja. Ayo, biasanya bertengkar jam berapa kita? Pura-pura aja. Sering kok. Ayo, biasanya kita kalau bertengkar jam berapa? Suami istri ini loh. Malam, kan lagi kumpul. Oke, ya sekarang bisa perang, bisa bertengkar pakai WhatsApp, pakai email tuh. Di kantor jauh. Tapi kan nggak enak bertengkar jauh-jauh tuh. Nah, maka itu berdamailah setelah matahari terbenam. Begitu sore, sorry ya aku hari ini salah, aduh maafkan aku. Begitu sebaliknya, guyon lagi, bergurau, makan lagi, rame-rame, tidur, beres di tempat tidur. Begitu bangun pagi, teriak, lanjut, mau apa kamu kemarin? Kok bisa begitu kamu? Ini ayatnya, serius sudah saya beritahu. Maka itu saya belajar firman ini luar biasa. Ributlah lagi hari itu. Udah pergi sana. Nah begitu sore, aduh sorry ya sorry. Betul aku kenapa begini, aduh. Nah terus ada yang tanya, sampai kapan? Sampai goblok gitu aja sudah. Ya lama-lama kan bosan loh, betul tidak? Masa gak bosan-bosan? Hebat firman ini, saya bersyukur. Jadi suami istri kita gak bisa menghindari pertengkaran karena kita manusia. Maka itu pemuda-pemudi yang sudah pacaran sampai 19 kali putus terus, saya sarankan jangan cari yang ke-20. Percuma. Percayalah, Alkitab itu berkata begini, tidak akan ada orang menikah bisa ketemu yang cocok kecuali menikah dengan mayat. Catat itu. Hebat firman Tuhan itu. Benar loh saudara. Maka itu kenapa Tuhan berkata, aku benci perceraian, I hate divorce. Malaki 2:16. Karena ini percuma, ganti lagi percuma. Jadi mana anak muda jangan cari yang cocok. Buat anak muda yang cocok itu kaki 3, bukan kaki 4, lain lagi ceritanya. Jadi saran saya yang sudah pacaran 19 kali putus, baliklah yang ke-17 atau ke-18. Jangan balik yang ke nomor 1, sudah punya anak, nungguin kamu kelamaan. Betul? Hebat Alkitab ini kalau ngajar soal keluarga luar biasa. Jadi kalau mau bertengkar, saya sarankan pilih 3 tempat ini salah satu. 1 di kuburan. Ributlah berdua di sana. Yang tinggal nggak dengar. Saya ulangi.
papa mama bertengkar itu melukai hati anak-anak, setuju tidak? Tapi firman berkata, be angry. Maka itu ke kuburan. Berbagai rumah dekat kuburan. Cepat-cepat lari ke situ kalau marah. Nomor 2, cari taman. Banyak taman tuh di daerah sini, Ontario, Los Angeles, California banyak. Marahlah di situ. Nomor 3, cari pantai. Ke Santa Monica sana. Teriak-teriaklah, anak-anak enggak dengar. Amin. Kalau papa mama suka tertawa seperti kita hari ini, anak-anak sehat-sehat, pinter-pinter. Betul? Jadi makan bersama adalah bukti kita sudah mengampuni. Ya, tapi yang bayar kita, bukan dia yang bayar. Kita ngajak makan, awas kamu. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah Tuhan hadir terus di hidup kita.